Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk pejuang YouTuber semua, terutama untuk pemula ya. Semua YouTuber yang ada di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Faye Effendi di channel Faye Hoki. Sebelumnya saya ingin salam dulu nih buat teman-teman yang di YouTuber Satu Tujuan, komunitas Satu Tujuan ya. Tujuan kita apa? Yaitu sukses bersama. Oke. Semoga semua tetap semangat dan istiqomah ya. Oke. Nah, baik, pada hari ini saya mohon maaf karena ada gangguan teknis belum bisa live streaming, jadi saya akan memberikan tutorial saja ya, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai YouTuber pemula. Tadi di grup ada yang bertanya ya, apakah boleh saya membeli subscribe ya dan jam tayang atau viewer ya. Sebenarnya di sini nggak ada larangan ya, silakan aja kalau mau beli ya, tapi saya sudah pernah sampaikan ya. Jadi begini, kalau memang Anda ingin jadi YouTuber yang sukses ya, coba mindsetnya diubah. Mindset yang arti jangan fokus pada subscribe, jangan fokus pada viewer, jangan fokus pada jam tayang. Jadi gimana? Fokuslah pada konten video. Jadi kalau ingin jadi ingin jadi YouTuber yang sukses ya, kan judulnya kita ini kan konten kreator ya. Karena itu harus fokus pada konten dulu. Buat konten video yang sebanyak-banyaknya ya. Jangan terlalu banyak mikir, jangan banyak alasan ya. Jadi saya lihat masih ada yang bingung kan. Saya mesti idenya itu apa? Ya, memang ini adalah tugas daripada teman-teman semua. Kenapa? Karena ide saya nggak bisa memberikan, saya hanya bisa berikan saran. Tapi ide itu harus orisinil, asli dari teman-teman semua. Nah, sebelumnya di grup saya udah pernah sampaikan ya beberapa contoh. Ada orang yang bikin konten judulnya diam nggak ngapa-ngapain gitu loh, selama 2 jam. Bayangkan, selama 2 jam dia bikin video hanya duduk tidak berbuat apa-apa, ya kan? Tapi kenyataannya bisa tembus sampai 6 juta penonton. Kenapa begitu? Dan kalau diperhatikan subscribernya juga sudah 72.000, ya kan? Nah ini saya sengaja kemukakan untuk sebagai contoh pada teman-teman. Apa sebenarnya rahasianya di situ? Rahasianya adalah dia punya ide yang asli, ya. Artinya tidak meniru orang lain. Artinya kalau kita meniru juga konten seperti dia, saya jamin tidak akan sukses gitu, ya Kang ya. Nah karena itu sinilah pentingnya ide, ya kan? Ide itu mesti digali yang asli. Saya ambil suatu cerita begini ya. Pernah di suatu ruang kuliah ya, ini di ruang kuliah nih, mahasiswa dosen itu dia mengambil botol kecap tahu ya, dan sebutir telur, juga 1 gelas kosong. Nah dosennya bertanya pada mahasiswanya, siapa di sini yang bisa masukkan telur ini ke botol? Ini pada diam semua, pada diam. Tapi ada satu orang mahasiswa yang berani maju, saya Pak. Dia maju, begitu maju dia ke depan, telur itu dia pecahkan ke gelas, lalu dituangkan ke botol. Terus saya bilang, iya, oke, kamu silakan duduk. Terus yang lain ngomong, wah kalau cuma gitu mah gue juga bisa gitu, ya kan? Nah ini intisari cerita ini apa? Sebenarnya adalah keberanian kita menyampaikan ide. Kadang-kadang kita kan kalau orang lain udah begitu ya, udah orang kayak bisa gitu mah. Ya semua juga bisa kalau coba duduk bikin konten 2 jam. Tapi kenapa tidak berani gitu? Nah artinya apa? Artinya dibutuhkan satu keberanian untuk menyampaikan ide. Jangan misalnya takut, wah nanti ide saya itu ditertawakan, nanti ide saya itu nggak ada yang nonton, ya kan begitu kan? Nah itulah maksud saya yang saya sampaikan gitu loh. Jadi ketika mahasiswa lain bingung, ini gimana cara masukin telur pada botol kecap? Ternyata gampang, dipecahin aja begitu masukin. Kan memang nggak ada syaratnya. Nah, yang lain nyeletuk, kalau begitu saya juga bisa Pak. Nah kenapa Anda tidak mau maju gitu? Kan gitu. Jadi kita juga melihat YouTube itu kadang-kadang begitu. Sering kalau kita lihat konten orang lain, ya, oh gitu dong, gue juga bisa gitu loh. Nggak lu kenapa nggak mau? Kan begitu kan? Nah maksud saya, jadi ide-ide itu tidak perlu
video yang wah gimana gitu ya. Kadang-kadang sederhana idenya itu, sederhana, tapi ternyata ya. Jadi intinya apa? Kita hanya berusaha. Urusan viewer, urusan banyak yang nonton, urusan rezeki apalagi itu yang diatur sama Allah gitu loh. Nah, jadi kita harus punya apa sebagai content creator? Harus punya keberanian untuk memulai. Jadi jangan misalnya banyak di anggota di grup YouTube 1.8 saya tanya, kenapa belum mulai? Saya bingung Pak, mesti bikin konten apa gitu. Nah disinilah maksud saya tuh berangkat dari keberanian untuk memulai, menyampaikan apa ide yang ada di dalam hati kita. Itu penting ya. Yang penting apa? YouTube itu tidak menginginkan kita itu meniru yang sudah ada. Makanya ada aturan panduan YouTube ya, tidak boleh istilahnya kita itu ngambil hak cipta orang lain. Seperti lagu misalnya ya. Saya kemarin juga ada salah satu anggota baru yang nanya memperlihatkan videonya pada saya cek ternyata videonya itu penuh dengan lagu-lagu yang dia suka gitu ya. Jadi saya enaknya main masukkan ke video itu nggak bisa begitu aturan mainnya. Karena aturan main panduan komunitas YouTube adalah yang paling penting tidak boleh ngambil hak cipta orang lain. Nah, kenapa kita juga nanti hak cipta kita juga tidak bisa dipakai orang lain? Karena itu ya. Sebenarnya ini saya sudah terangkan di tutorial saya sebelumnya, banyak sekali video gratis ya. Jadi kalau Anda misalnya jadi bikin konten itu jangan berpikir kita mesti syuting langsung, jadi mesti selalu film langsung, nggak usah. Kita juga boleh pakai video yang udah ada, tapi cari video yang tidak hak ciptanya itu bebas dipakai gitu. Nah itu antara lain ya, itu ada di pexel.com. Saya udah sampaikan kan pexel.com ya. Nah itu videonya ribuan. Mau video apa? Kita boleh download, boleh kita pakai, boleh kita gunakan. Saya sudah sering menggunakannya, saya udah kasih contoh gitu loh. Kita bisa gunakan ya. Nah kemudian begitupun dengan musik dan lagu itu ada yang gratis. YouTube Studio itu antara lain ya, YouTube Studio itu sudah menyediakan ribuan musik kayak gimana. Bukan cuma musik, bahkan ada efek-efek khusus ya. Maaf ya, misalnya suara kentut tuh ada hak ciptanya. Suara kentut aja ada hak ciptanya kan. Suara ketawa, suara bayi ketawa, suara tepuk tangan itu ada disediakan di YouTube, bebas dipakai. Adanya di mana? Di library YouTube Studio. Jadi buka di YouTube Studio situ ada gitu ya. Jadi itu aturan mainnya ya. Jadi kita harus pakai yang bebas hak cipta. Sebenarnya masih banyak yang lain ya. Ada sound free, ORG dan sebagainya, itu banyak juga musik-musik yang bebas dipakai. Nah kalau mau lebih jelas ya, itu bisa kita tes dulu. Makanya saya bilang sebenarnya kalau akun YouTube itu kita bikin lebih dari satu, itu lebih baik. Kenapa? Satu akun yang utama yang kita aktifkan, satu lagi sebagai kontrol. Jadi sebelum kita mengupload video yang kita ragukan apakah itu ada hak cipta atau tidak, musik itu ada hak cipta atau tidak, kita coba dulu ke akun yang buat percobaan itu. Begitu kita upload itu langsung ada keterangan di studionya. Itu kalau ada keterangan hak cipta, kena klik hak cipta, itu berarti tidak boleh dilanjutkan gitu. Kalau Anda maksa itu dilanjutkan, itu sia-sia. Pertama tidak akan dimonetisasi, artinya tidak bisa diuangkan. Yang kedua, kalau banyak yang seperti itu, akun kita akan di-banned atau ditutup oleh YouTube. Jelas ya. Nah kembali pada tadi masalah beli. Saya bilang kalau kita fokus hanya subscriber, fokus pada jam tayang, mau beli. Nah saya ceritakan, subscriber itu artinya adalah pelanggan. Bisa dibayangkan nggak kalau kita beli pakai uang subscriber, kita beli ini 1000 subscriber ya, mungkin dalam waktu 1-2 hari udah selesai ya, 1000 kita beli, katakanlah mau 1 juta 2 juta ya. Penjual itu tidak peduli dengan konten kita, artinya dia itu hanya istilahnya mengsubscribe tanpa menonton video kita. Bayangkan. Sedangkan YouTube, ada yang disebut algoritma YouTube, analisa YouTube, itu bukan cuma melihat subscribe kita, bukan cuma melihat jam tayang, tapi dia analisa video kita itu ditonton oleh siapa saja, berapa lama, ya, yang umurnya berapa tahun, yang nontonnya, itu semua data itu lengkap, ya, dari negara mana aja yang nontonnya, itu ada semua. Nah itu seperti algoritma YouTube, artinya mereka itu punya perhitungan yang detail. Jadi penilaian YouTube itu nggak semata-mata subscriber kita atau jam tayang. Ya memang saat pertama kita harus punya 1000 dulu. Tapi setelah Anda punya 1000, berikutnya ya, apakah pelanggan yang Anda beli itu setia nggak buat nonton? Itu penting. Karena YouTube juga melihat setelah kita punya sekian subscriber,
berapa orang sih subscriber kita yang setia, yang selalu mengulang menonton video kita, itu merupakan penilaian dari YouTube juga. Paham ya? Nah, itulah makanya saya tidak menyarankan untuk membeli ya. Nah, karena itu hanya pekerjaan yang ya Anda mesti terus membeli. Sementara kan kita di YouTube ini menjadi konten kreator, tujuannya kan untuk nantinya untuk mendapatkan uang juga kan. Nah, sekarang belum apa-apa kita mesti keluarkan uang buat beli subscriber, beli jam tayang, beli viewer. Apa artinya gitu loh. Sementara kita ini judulnya konten kreator. Jadi katanya itu konten kreator, bukan pengejar subscriber. Subscriber dan jam tayang itu adalah bonus ya. Jadi tolong diubah mindsetnya. Kalau mindsetnya tidak bisa diubah, jangan pernah jadi YouTuber ya. Jadi seorang YouTuber itu tidak pernah memikirkan subscriber dulu, jangan fokus pada subscriber, jangan fokus pada jam tayang, tapi fokus pada konten. Bikin konten sebanyak-banyaknya. Kemarin saya sudah pernah tanya Kang Dela ya, di True TV, beliau kontennya aja 1000 lebih gitu loh. Kontennya, videonya. Jadi wajar kalau subscriber itu sudah 9000. Ya kan? Nah, saya kontennya itu 100 lebih. Wajar kalau subscriber saya sudah 1500 gitu. Jadi semua itu adalah pertumbuhan yang seimbang antara subscriber, viewer dengan jam tayang. Anda bayangkan, misalnya begini, Anda nanam satu pohon ya, pohon. Tiba-tiba pohon itu pengen cepat tinggi aja nggak ada daunnya gitu. Itu gimana coba? Jadi kan seimbang, ketika pohon itu pertama tinggi, daunnya bertambah banyak, rantingnya bertambah banyak, nanti ada bunganya, nanti ada buahnya. Itu kan berjalannya tuh nggak, artinya itu nggak, contoh pohon itu tinggi terus nggak ada daunnya, kan lucu Kang ya. Nah begitu pun subscriber gitu loh. Jadi jangan misalnya baru jadi YouTuber, punya video cuma 1 dan 2, lalu ingin subscriber langsung 1000 gitu ya nggak? Itu namanya ada ketidakwajaran lah ya. Jangan kan YouTube saya pun bisa menilai, wah ini nggak benar gitu akunnya, nggak sehat gitu ya. Jadi itu tolong jangan lagi Anda bertanya, boleh nggak membeli subscriber, itu urusan Anda punya uang silahkan, tapi saya jamin kedepannya akan bermasalah. Oke? Karena saya sendiri juga pernah mencoba membeli seperti apa. Belum lagi hati-hati, banyak penjual jasa subscriber dan jam tayang itu banyak penipu. Saya nggak mengatakan semuanya ya, saya katakan banyak penipu. Uang Anda sudah masuk, dijanjikan misalnya 1000 subscriber, ternyata cuma 100, dia udah nggak ada. Bisa terjadi seperti itu. Walaupun dia bilang aman dan aman, itu yang namanya subscriber itu ada sifatnya seperti karbitan gitu ya, itu nggak akan normal lah dalam pertumbuhan. Makanya tolong mulai sekarang ubah mindset. Kalau mau jadi YouTuber, Anda adalah konten kreator. Fokuslah pada membuat video. Nah, kadang-kadang di grup juga mohon maaf ya, saya pada teman-teman yang baru punya 1-2 video ya. Itu kan di grup kan dibagi di share itu bolak-balik video itu aja yang dibolak-balik. Ayo silakan siapa yang belum subscribe ya, tolong diindikan. Saya bilang aduh, mohon maaf. Kadang-kadang lihatnya juga bosan tuh video itu aja. Jadi tolong ya. Kemarin ini kan Kang Dela pernah bagikan schedule. Itu schedule itu bagus sekali. Jadi kalau memang niat jadi konten kreator, Anda mesti punya target. Target saya konten kreator, berarti saya satu hari kalau saya mainnya di mana dulu, di video short. Berarti satu hari saya mesti minimal 1 video. 1 video itu video short. Kalau video yang panjang oke lah 2 hari 1. Dijadwalkan. Jadi ada disiplin. Kan ingat 3K kunci buat sukses. Kreatif, konsisten, komunitas, ya kan? Nah ini tolong dipahami teman-teman semua, jadi biar nggak salah paham lagi ya. Jadi buat yang mohon maaf saya bukannya menginikan, buat teman-teman yang baru punya 1-2 video yang sudah pernah di share, nggak usah share lagi lah, bikin video baru, share lagi yang baru di situ ya. Nah seperti itu ya kalau mau maju ya. Nah, jadi saya yakin kalau teman-teman bisa berubah mindset. Saya konten kreator, berarti saya mesti kreatif. Nah, bagaimana untuk memulainya? Ya, jadi jangan bertanya pada orang lain mau buat apa. Tanya pada diri sendiri. Saya kan pernah bilang, konten kreator ini jangka panjang. Karena jangka panjang, jadi kita tuh harus membuat sesuatu yang pertama enjoy dulu pada diri kita. Contoh, ya, saya kan contoh diri saya sendiri. Saya suka nyanyi, ya saya bikin nyanyian, ya kan. Nah, misalnya Telelis suka joget, ya halo Telelis suka joget, dia bikin aja video joget, goyang-goyang, ya kan? Kenapa? Karena kalau Telelis saya paksakan Telelis kalau mau viral, Telelis mesti bikin tentang bengkel gitu. Ya mau paksakan diri nggak bisa kan, ya kan? Harus sesuai kemampuan. Jadi jangan terlalu pusing dengan begini. Kadang-kadang kan ada tutorial saya bilang gini,
tidak semua tutorial di YouTube itu bagus. Bukan saya berarti paling bagus, enggak. Artinya gini, banyak tutorial yang menyesatkan. Misalnya gini, ada tutorial yang mengatakan kalau Anda ingin sukses, Anda mesti ikutin apa yang sedang viral, tema apa yang di masyarakat sedang lagi. Itu tidak salah, tapi kita belum sampai ke level itu. Level kita adalah pemula, kerjakannya apa yang Anda suka dulu. Jadi nggak usah ikuti trending gitu loh. Wah, hari ini lagi trending nih tentang misalnya kemarin ada siapa yang lagi heboh, saya mesti bikin konten tentang itu gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa memaksakan diri. Yang penting Anda bikin video ya, itu yang sesuai dengan apa yang Anda suka, lalu tapi pikirkan juga penonton. Jadi Anda bersifat penonton, kira-kira kalau orang nonton itu bisa suka nggak dengan video Anda gitu. Apa manfaatnya video Anda ketika Anda konten itu dilemparkan ke masyarakat? Apakah menghibur? Apakah ada manfaatnya dan sebagainya? Contoh kan ada Novia kalau nggak salah ya, dia bikin konten tentang masakan, itu kan ada manfaatnya kan? Nah itu udah bagus saya lihat konten Novia. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia konsisten bikin tentang masakan, terus masakan gitu. Nah, itu akan lebih banyak menarik pelanggan gitu. Ya, saya pernah bilang saya sendiri memulai ketika itu kan masih gado-gado juga ya, ada gado-gado campuran, ada konten ini, konten itu dan sebagainya, itu tidak salah ya. Tapi kalau ada seperti itu, berarti Anda mesti bikin playlist ya, playlist ya. Playlist itu jadi daftar konten saya itu tentang ini, misalnya saya tentang motivasi, tentang traveling, tentang peristiwa dan fakta, tentang musik. Nah itu semua ada playlistnya, atau lebih bagus lagi seperti saya bikin lagi satu channel khusus buat musik. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi tolong dipahami. Jadi bikin konten yang kalau Anda bikin konten yang ada manfaatnya buat orang lain ya, saya jamin pasti pelanggannya itu akan balik lagi untuk menonton. Tapi kalau Anda bikin konten yang misalnya acak-acakan gitu, dalam arti gado-gado tapi nggak jelas ini mau apa gitu ya, itu susah buat narik pelanggan ya. Jadi jangan lupa subscriber itu artinya pelanggan. Biar pelanggan itu balik nonton lagi, mesti bikin yang dia itu ketagihan gitu. Paham teman-teman semua ya? Jadi mohon maaf sekali lagi, saya hanya sharing ya untuk pemula. Jadi buat yang udah profesional ini abaikan aja ya. Oke. Jadi saya hanya pemula. Kalau Anda serius mau maju ya, yuk kita maju bersama-sama di komunitas satu tujuan. Insya Allah saya siap membantu. Sebatas ilmu yang saya bisa akan saya bantu. Kang Dela di sini ya sudah menyediakan studio ya, studio gratis ya. Teman-teman yang mau bikin konten boleh datang ke sini ya. Kita punya studio sendiri ya. Nah, itu ada suatu berkah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, yang sia-siakan kesempatan ini, ingat ya, teamwork ya, make your dream work. Artinya ya, kerjasama tim itu bisa mewujudkan mimpi Anda. Saya tidak mengatakan bahwa Anda sendirian itu nggak bisa. Sendirian ibarat kita tuh berjalan kaki. Sekarang saya menawarkan satu bis kendaraan yang bisa membawa kita lebih cepat. Masa mau tetap pilih jalan kaki, ya kan? Nah dengan satu bis ini kita sama-sama kita berangkat gitu loh. Oke? Nah saya waktu dulu memulai sendirian. Jadi Anda tuh sekarang mendapatkan satu berkah di mana ada yang sudah siap menyupir, ada yang sudah siap mementor dan sebagainya. Nah ini jangan disia-siakan ya. Insya Allah bersama kita pasti bisa. Untuk yang tidak pernah menyerah, saya katakan sekali lagi, untuk yang tidak pernah menyerah, sukses hanya soal waktu. Oke? Demikian ya, saya kira cukup dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada mau bertanya, silahkan tulis komen. Oke? Salam YouTuber, sukses selalu.